Lahir batin mohon maaf sebelumnya. Saya mohon izin sambil duduk boleh? Karena memang kondisinya masih belum sehat setelah berapa bulan yang lalu mengalami kecelakaan yang sangat-sangat dahsyat. Biasanya kalau tausiah nggak pernah duduk, sukanya berdiri. Kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke situ, kadang-kadang pernah langsung pulang. Hari ini mohon izin sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Sekali lagi saya mau dengar yang kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Bujur? Bujur? Jangan cuma Guru Udin saja yang bisa bahasa Perancis. Saya juga bisa bahasa Perancis. Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Bujur? Biar makin berkah acara malam ini, biar Allah muliakan kita semua, biar Allah kabulkan semua apa yang ada dalam hati kita. Kita bertasbih sama-sama, mau? Saya mohon semuanya, lebih baik kita tergila-gila karena ingat siapa? Allah, daripada kita tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Biarkan orang-orang di sekitar kita malam ini menganggap kita semua yang ada di sini gila. Gila karena ingat Allah, daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Hadirkan hatinya, semuanya kita bertasbih kepada Allah. Guru saya almarhum ila rahmatil gayyum Habib Ahmad Al-Habsyi juga namanya. Beliau pernah berpesan, jangan bermimpi seseorang bisa mendapatkan kemuliaan dari ilahi kalau hidup di atas muka bumi lisannya malas betul memuliakan Allah Tuhannya. Siapa yang ingin cepat meraih kemuliaan dunia dan akhirat dari Allah yang maha mulia, rahasianya sering-seringlah memuliakan Allah dengan lisannya. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali
Lebih keras semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah al-aliyyil azim. Tidak akan indah kalau hanya memuji Allah tapi belum memuji orang yang dipuji oleh Allah. Tidak akan pernah indah kalau hanya memuliakan Allah tapi belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Tidak akan sempurna kalau mulut kita hanya menyebut kalimat Allah, 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 tapi mulut ini belum bersalawat kepada orang yang Allah pun Tuhan kita semua beserta semua para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasul, dan siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, rahasianya sering-seringlah memuliakan Rasul. Kalau Allah yang maha mulia memuliakannya, maka sudah seharusnya kita semua memuliakan dan bersalawat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad 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 Muhammad. Lebih keras, lebih kompak semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik
Yang pertama, izinkan saya untuk selalu melatih diri saya yang hina, yang banyak dosa, yang banyak kurangnya ini, untuk selalu belajar memuliakan para guru-guru kita yang hadir malam ini. Mau presiden sekalipun duduk di depan saya, sekali lagi mau Mr. Jokowi kek, mau menteri kek, yang kompak. Kayaknya nggak kelihatan ya. Coba. Coba duduk. Biasa makhluk halus. Tolong yang di depan ini dikosongkan karena ini penggemarnya banyak sebenarnya. Jadi di sini. Jangan kena aja habis anu dulu. Ini karena ya. Tolong di depan dijaga kalau sidin anu. Ini dikosongkan di depan nilai jadi kawa yang dari sana bisa melihat, dari sana bisa melihat. Duduklah, duduk. Yang di muka duduk. Baik, nanti saya gantian duduk berdiri nggak apa-apa. Mudah-mudahan lihat umat sebanyak ini penyakitnya diangkat oleh Allah. Sampai kemana tadi lupa. Oh, mau dimanapun saya tampil, mau dimanapun saya tampil, saya tidak akan pernah mau menyebut dan memuliakan nama para pejabat siapapun yang hadir, kecuali saya mendahulukan para ulama. Setuju? Mau presiden kek, yang kompak. Mau menteri nggak usah melotot. Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, mau siapapun yang hadir malam ini, mau raja sekalipun, saya tidak akan pernah mau menyebut dan memuliakan namanya lebih dulu sebelum saya melatih diri saya yang banyak dosa ini untuk selalu belajar memuliakan para ulama, karena sekali lagi ulama lebih terhormat ketimbang para pejabat. Bujur, saya mau titip pesan. Kalau yang kita rayakan acara kenegaraan, oke, pejabat boleh kita muliakan lebih dulu. Tapi kalau kita merayakan acara agama, maka yang pertama yang harus kita hormati para pelaku agama, guru-guru kita tercinta. Betul? Kalau presiden ini malam meninggal, pegang omongan saya, pegang. Besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Bujur. Tapi kalau ini malam ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa seperti mereka. Bujur. Masih ingat dulu di Kalimantan Selatan kita punya ulama karismatik namanya Guru Jai. Di Solo Habib Anis Al-Habsyi. Masih ingat kita kehilangan Habib Munzir Al-Musawah, dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Kita doakan terlebih dahulu semua guru-guru kita yang hadir, para habaib, para muallimin, para ustadz, para ustazah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal.
terkhusus dan wabil khusus buat guru kita semua. Namanya siapa namanya? Emang cuma guru Udin aja yang bisa begitu. Terkhusus untuk guru Udin, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, ditambah istrinya. Dan yang tidak saya lupakan semua hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan malam ini menjadi bukti betapa kita semua yang ada di sini adalah para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita bisa berkumpul di sini tidak lain yang menyatukan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur la ilaha la ilaha semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha lebih keras la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha semuanya lebih keras la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin aminin ya rabbal baik. Untuk 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin kajian singkat malam ini, karena nanti biasanya di penghujung ceramah saya selalu ada kuisnya. Ibu yang bisa jawab dapat hadiah kenang-kenangan dari saya. Hadiahnya memang terlihat kecil, tapi belajarlah menemukan manfaat yang besar yang ada di dalamnya. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah buku mega bestseller karangan saya lengkap dengan tanda tangannya. Mau? Buku itu sudah saya angkat jadi film layar lebar religi pertama saya. Dan masih ada 7 film layar lebar lagi yang sedang saya persiapkan. Siapa tahu di sini ada yang tertarik ingin ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Nanti yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan. Buku itu saya tulis 3,5 tahun. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Jannah fi Baitik. Belajar nanti sama Guru Udin. Guru Udin diam-diam banyak menguasai bahasa.
ada bahasa Perancis, ada bahasa yang nggak jelas. Adik-adik manis nanti belajar bahasa Arab dari guru-guru kita ya. Malu masa orang muslim gak bisa bahasa sendiri. Saya sering malu kalau lagi di pesawat berapa kali ketemu seorang pendeta. Pendeta sudah banyak yang pintar bahasa Arab. Di Indonesia ini diam-diam para pendeta sudah banyak belajar bahasa Arab. Malu kita gak bisa bahasa kita sendiri. Bujur, saya malu banget ketika pernah melihat anak kecil-kecil pinter banget ngomong Arab waktu saya ke Madinah. Bu, judul bukunya Al-Jannah fi Baitik, ada surga di rumahmu. Nanti yang bisa jawab dapat buku plus tanda tangan. Mau? Itu baru hadiah pertama, masih ada hadiah utama. Hadiah utamanya nanti yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah berangkat haji bagi yang mampu. Yang penting amin dulu. Siapa tahu kalimat amin yang barusan keluar dari mulut jadi doa. Banyak orang di luar sana punya duit tapi nggak punya niat sampai wafat, nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Bujur? Tapi tidak sedikit ada orang nggak punya duit tapi punya nawaitu, punya niat yang menggebu-gebu. Akhirnya Allah bukakan jalan, bisa haji dan umroh. Bujur? Tahun ini saya terharu nonton berita ada penjaga makam. Penjaga makam. Ibu tahu penjaga kuburan? Tahu kuburan? Pernah nginep di sana? Jangan kalau belum waktunya. Kemarin di TV ada berita penjaga kuburan, penjaga makam bisa pergi haji, penjaga istana belum jaminan. Bujur? Sebelumnya ada berita seorang penjual koran tahun kemarin bisa pergi haji, penjual berlian belum tentu. Bujur? Tahun sebelumnya lebih mengharukan, ada pemulung. Pemulung bisa pergi haji, pemborong belum tentu. Bujur? Tetangga saya nggak punya duit tapi punya nawaitu, punya niat yang menggebu-gebu. Setiap kali dengar orang baca talbiyah bergetar badannya. Setiap kali lihat gambar Ka'bah menetes air matanya. Setiap kali lihat gambar makam Rasul menangis sejadi-jadinya. Karena niatnya yang hebat, Allah buka jalan bisa pergi haji, terbang ke Jeddah. Terbangnya nggak pakai duit, pakai tiket. Tapi tiket bukan dia yang bayarin, orang semua yang patungan memberangkatin. Itu yang kata orang barat, where there is will, there is way. Do you understand? Allah, yes. Sok paham. Orang saya aja nggak ngerti. Emang ibu-ibu tahu artinya where there is will, there is way? Artinya itu jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Tanam dulu niat, urusan rezeki nanti Allah yang hadirkan, insya. Saya teringat guru saya almarhum pernah berpesan, Ahmad, jangan mimpi nanti mau dipanggil Allah jadi tamunya kalau males manggil-manggil Allah dalam keseharianmu. Sering-sering baca talbiyah katanya. Siapa yang sering baca talbiyah sering-sering, nanti kamu dipanggil pergi ke sana. Saya tiap malam baca talbiyah nangis. Allah mudahkan langkah ke sana. Mau berangkat? Kita baca talbiyah sama-sama. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita nanti bisa menghadap ke sana. Labbaik
Humma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la. Semuanya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Ibu mau berangkat haji? Yang kompak dong. Mau berangkat haji? Mau umroh? Kalau seandainya saya tawarkan ada dua pilihan, kira-kira mau milih yang mana? Jangan salah memilih, nyesel nanti urusannya. Pilihan yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah. Guru Udin bingung, nggak mau duluan dipanggil karena belum berani nambah. Bu, mau milih yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya Betty, beda-beda tipis, sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor dua, dipanggil Allah, itu maknanya benar-benar dipulangkan alias rojiun. Jadi mau yang pertama apa yang kedua? Yang kompak, yang pertama apa yang kedua? Kelihatan takut mati. Padahal mati tidak perlu ditakuti. Sekali lagi saya ulangi, mati tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena mati sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti mati. Yang perlu ditakuti itu adalah kalau sampai mati nggak bawa bekal untuk hari nanti, itu yang mesti ditakuti. Bujur? Kalau matinya mah nggak usah takut. Kalau memang belum waktunya, mau seperti apapun orang merencanakan kematian kita, tidak akan pernah bisa terjadi. Bujur? Ibu nonton TV enggak berapa bulan yang lalu ketika saya kecelakaan di Medan? Nonton? Bu, kalau memang belum waktunya, tidak ada yang bisa mempercepatnya. Tapi kalau memang sudah waktunya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Betul? Saya waktu itu baru pulang tablik akbar dari Kabupaten Mandailing Natal. Bu, ibu kalau lihat kondisi mobil yang saya tumpangi waktu itu, kalau lihat kondisi mobilnya, kalau ibu lihat kondisi mobilnya, yang kompak dong. Ibu kalau lihat kondisi mobilnya, saya punya asisten baru. Saya baru pulang tablik akbar, Pak.
Dari satu kabupaten mau menuju kabupaten yang terakhir, perjalanannya harusnya 4 jam, naik mobil 4 jam, baru jalan 2 jam, menghindari motor yang ugal-ugalan. Mobil kami banting setir, supir banting setir, mobil berputar-putar, hilang kendali, lalu terbang nabrak rumah baru yang masih kosong. Rumah baru kosong, padahal yang punya rumah mau pindahan. Maha suci Allah. Allah cari tempat pemberhentian yang paling tepat. Rumah baru kosong. Lebih baik nabrak rumah, bro. Maaf yang laki-laki, yang muda-muda saya panggil bro ya, bro. Yang perempuan bray, bro and bray, biar kita lebih akrab. Kalau yang perempuan enak loh, kalau lagi di lantai atas kita minta turun, enak manggilnya, turun bray, turun bray. Coba kalau laki-laki, turun bro, turun bro, itu kan nyumpain penyakit. Bu, lebih baik nabrak rumah kosong, lebih baik nabrak rumah walaupun hancur masih bisa dibangun, daripada nabrak orang nyawanya melayang, mana mungkin bisa digantikan. Bujur. Maha suci Allah, Allah yang mengatur semuanya. Sebenarnya yang punya rumah hari itu mau pindahan, Pak. Allah urungkan niatnya. Coba bayangkan kalau hari itu dia jadi pindahan. Di mana-mana orang kalau baru pindahan rumah pasti keluarga yang jauh pada ngumpul, bro. Kalau semua ngumpul, mobil mendadak datang, bisa-bisa wafat rojiun berjamaah. Maha suci Allah, diurungkan niatnya. Kami nabrak rumah. Ibu kalau lihat kondisi mobilnya, ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat pendengar seolah-olah merasakan kejadian itu. Bu, saya lagi kondisi sedang tertidur, hitungan detik baru dibangunkan. Yang paling parah asisten saya sebelah kanan, patah tulang leher, patah tulang pinggul, 12 jam di ruang operasi, 22 hari di rumah sakit. Padahal tempat duduknya itu tadinya kursi tempat duduk saya, dia mobil belakang. Tiba-tiba baru berjalan berapa puluh menit, feelingnya kuat. Dia telepon saya, Habib berhenti dulu dong sebentar, saya temenin Habib deh di mobil depan. Saya bilang, lah kemana tadi perginya kita misah, kok pulangnya mau bareng? Udah Beb, Habib pokoknya berhenti. Saya berhenti, saya buka jendela, kursi saya di belakang supir. Itu yang paling parah. Saya suruh dia pindah ke kiri, dia nggak mau. Dia nyuruh saya yang bergeser, dia menggantikan tempat duduk saya, seolah-olah dia siap mengorbankan nyawanya untuk saya. Bu, ibu kalau lihat kondisi mobilnya, kok jadi begini, Pak? Mustahil saya bisa selamat, mustahil. Saya baru ngerasain, Bib, hikmahnya aurat. Orang kalau rajin wirid, Masya Allah, itu salah satu hikmahnya. Kalau sering wirid, sering zikir, sering salawat, Allah jaga kita. Kalau lihat kondisi mobilnya, mustahil saya selamat, mustahil, hancur, lebur. Bu, ibu belum pernah merasain saat-saat sakaratul maut. Saya pernah ngerasain, aduh, keringetan,
Detik-detik terakhir ketika mobil akan terbang sebelum nabrak, saya sempat dibangunkan oleh asisten yang di depan. Habib, bangun Habib. Begitu saya melek, mata saya melihat ke kaca mobil depan, sudah tidak nampak apa-apa, cuma terlihat debu belaka. Saya cuma siap menjemput kematian, menghitung hari menurut Krisdayanti. Ya kan lagunya begitu. Bu, saya gemeter. Aduh, belum ngerasain. Kalau nggak percaya coba deh rasain. Detik-detik terakhir, begitu saya melihat ke kaca, saya sudah pasrah. Meninggal nih kayaknya nih. Meninggal. Mobil berputar-putar sampai terbang, hitungan detik Beb, saya cuma bisa menghibur diri, menenangkan kondisi, menenangkan hati biar tidak panik dan harus menerima takdir Allah. Saya sambil menangis memejamkan ke mata. Semua yang bisa dibaca kalimat thayyibah semuanya dibaca, mulai zikir, solawat, semuanya menjadi teman terakhir saya. Saya memeramkan mata, memejamkan mata sambil berkata, ya Allah, kalau memang hari ini sudah takdirnya saya berjumpa denganmu, saya siap, saya ridho, saya legowo. Jadikan perjalanan ini husnul khotimah ya Allah. Saya berharap husnul khotimah punya alasan. Kenapa? Begini loh. Mau tahu nggak caranya menyimpulkan seseorang itu husnul khotimah atau bukan? Ada 3 caranya. Ada berapa? Orang sini bilang 3 apa bahasanya? Tilu. Bahasa Samarinda 3 apa? 3. Ada 3 cara untuk melihat seseorang itu husnul khotimah atau bukan. Yang pertama, dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia wafat. Sebelum kecelakaan, saya baru selesai ceramah, ya masih ada baik-baiknya lah. Bujur, wajar kalau saya minta husnul khotimah. Yang kedua, dilihat dari kalimat terakhir apa sebelum dia tutup mulut dan tutup mata berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, tanda-tanda husnul khatimah dilihat dari hari terakhir apa sebelum dia pergi menghadap Allah. Siapa yang wafat hari Jumat, husnul khatimah. Siapa yang wafat malam Jumat, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Dia dapat kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Selamat dari azab kubur. Bu, orang yang wafat malam Jumat, hari Jumat, selamat dari azab kubur. Ingat, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat yang pasti akan kita lalui. Faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat pada lintasan yang pertama ini, maka dijamin lintasan seterusnya akan mendapatkan kemudahan. Faman lam yanja, siapa yang gak selamat pada lintasan pertama ini, masuk kubur sudah babak belur. Fama ba'dahu asyad, maka lintasan seterusnya dijamin mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, yang wafat malam Jumat, hari Jumat, husnul khatimah, selamat dari azab kubur. Ibu tahu hitungan malam Jumat kapan? Itu hari Kamis, udah di penghujungnya, sudah terdengar azan maghrib, ya kira-kira jam 6. Kemarin itu saya kecelakaan, aduh itu sayangnya, saya kecelakaan baru jam 5, kan tanggung banget, tanggung banget. Padahal saya sudah ngarep.com. Begitu mata saya meram, saya berkata, ya Allah, cabut aja nyawa ini, cabut ya Allah, saya siap. Mudah-mudahan ini husnul khatimah. Kalau nggak salah ini sudah hari Kamis penghujungnya ya Allah. Malam Jumat, husnul khatimah, keluar, nabrak rumah, darah mengucur, sobek kepala saya. Masih sempat-sempatnya mata saya melek melihat ke arah jam. Aduh, baru jam 5. Saya tarik lagi doa saya.
Saya bilang, ya Allah jangan dulu dicabut, ya Allah panjangin lagi umurnya. Bu, saya pecah kepala, sobek alis, geger otak ringan, bermandikan darah. Begitu saya diselamatkan warga, datang fitnah yang pertama. Apa fitnahnya? Surat kabar langsung beredar, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Hello, sakitnya di mana? Saya bukan kabur, yang benar saya dibawa kabur ke rumah sakit oleh warga karena perlu perawatan yang cepat. Itulah koran milik orang kafir, namanya sindonews.com, yang suka menyudutkan para ulama-ulama kita. Bujur? Tapi saya tetap tersenyum karena guru saya lagi-lagi mengajarkan, ingat, di antara teori ujian adalah selalu datang di saat tidak siap. Ujian itu teorinya selalu datang di saat tidak siap. Kalau siap bukan ujian namanya nyontek, bro. Betul? Saya kasih contoh. Ujian selalu datang di saat tidak siap. Lagi ngantuk, ada yang mau bertamu. Lagi nggak punya duit, ada yang mau ngutang. Lagi sakit gigi, ada yang mau curhat. Kebangetan. Lagi kecelakaan, nyaris meninggal dunia, malah difitnah. Bu, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Janji Allah, jangan kamu mengira ketika kamu berkata kepadaku, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman ya Allah, lalu kamu tidak lantas diuji. Kata Allah, tidak. Makin mantap imanmu, makin dahsyat ujianmu, makin tinggi ketakwaanmu, makin mantap godaanmu. Bujur? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam. Lebih semangat semuanya. Ya Nabi, salam. Saya bukannya kabur, yang benar dibawa kabur ke rumah sakit. Begitu nyampe ke rumah sakit, ujian datang lagi dari Allah. Warga heboh, dengar saya kecelakaan, heboh. Warga teriak di mana-mana, Ustadz Al-Habsyi kecelakaan. Warga nyerbu rumah sakit, ibu-ibu semua datang ke rumah sakit. Ujian kedua dari Allah, betapa Allah sayang dengan saya, kesabaran saya diuji. Ibu-ibu nyerbu rumah sakit, saya lagi terbaring di atas ranjang rumah sakit, bermandikan darah. Ibu-ibu sibuk ngajak selfie. Coba bayangin loh, Bang. Sibuk ngajak selfie. Ustadz senyum dulu. Orang bocor diajak senyum. Tapi lagi-lagi itu namanya ujian. Maaf Bapak Ibu, tolong dicatat dan direkam. Bagaimana mungkin kita bisa berkata kepada orang-orang, oh saya ini terkenal orang yang penyabar,
tapi nggak pernah merasa disakiti. Bagaimana mungkin dirimu bisa berkata saya ini orang yang terkenal pemaaf, tapi nggak pernah merasa dizolimi? Taunya siapa diri kita? Pemaafkah? Penyabarkah? Itu ketika ujian datang menghampiri diri kita. Bujur? Ujian ketiga, datang perawat dan dokternya, dua-duanya perempuan, cantik lagi. Guru Udin gak usah mesem-mesem, ganti. Bu, saya lagi terbaring, dokter datang dengan perawatnya, perempuan masih muda, namanya masih baru, mungkin praktek, masih muda. Lihat saya terbaring, sobek di alis saya, dekat bola mata sobek, perlu dijahit segera, darah terus mengucur. Itu dokter datang dan perawat bawa jarum, tapi ngelihat saya grogi, pegang jarum gemeteran. Sambil gemeteran bilangnya begini, ini perlu dijahit Ustaz. Coba kira-kira berani nggak Bapak Ibu dijahit oleh petugas kesehatan, megang jarum yang mau dijahit dekat bola mata. Boro-boro jahitan kelar, mata udah kecolok. Ujian lagi dari Allah. Betul? Dia yang grogi, saya yang grogol, Pak. Tersenyum, nikmatin aja apa yang Allah kasih. Guru saya lagi-lagi mengajarkan, wala taqulu likulli syai'in limadza. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada Allah Tuhanmu ketika Allah kasih kesulitan, Allah kasih penyakit, Allah kasih cobaan, lalu kamu berkata kepada Allah dengan menggunakan kalimat kenapa? Kenapa ya Allah engkau bikin aku bangkrut? Kenapa engkau bikin aku sakit? Kenapa begini? Kenapa? Untuk Allah nggak pantas pakai kata limadza. Untuk Allah nggak boleh pakai kata kenapa, tapi gunakan kata mal hikmah. Apa hikmah dibalik ini semua? Allah pasti punya rencana yang lebih indah, insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Yang keras ya semuanya. Subhanallah. Lebih keras lagi. Subhanallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Singkat. Emang di majelis Guru Udin sekarang udah nggak boleh lihat jam tangan lagi. Boleh nanya nggak? Ini jam siapa? Jam ulun. Ini jam bukan jam pian. Jam pian itu kan dukun. Tuh yang suka nyembur-nyembur jam pian.
Ini kan jam ulun. Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Masa Guru Udin lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Bu, udah sering saya bocorin kan, jangan heran kalau ada penceramah lagi ceramah suruh-suruh lihat jam, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Yang namanya penceramah harus pintar-pintar mikir, mengolah bahan biar nggak sama dengan penceramah-penceramah biasanya. Bujur? 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. 1 jam sudah berlalu. Masih mau lanjut? Terus? Memang betul ini. Muridnya Guru Udin ini kelihatan orang-orang soleh dan soleha. Maaf loh, orang soleh kalau duduk di tempat yang baik, begitu juga orang soleha itu tenang, nyaman, betah, bagaikan ikan di dalam air. Tapi kalau orang yang nggak soleh, nggak soleha, duduk di tempat yang begini udah gelisah, panas, bagaikan burung dalam sangkar. Bu, ada nggak ikan yang nggak bisa lama-lama di air? Ada ibu, ikan Fauzi namanya. Itu mati kalau lama-lama di air. Kalau 1 jam lagi sanggup? Kelihatan wajah-wajah orang-orang baik semuanya. 2 jam lagi sanggup? Maaf, saya nggak sanggup. Besok subuh saya harus meluncur ke Jakarta. Ini perjalanan saya yang paling lama. Biasanya kalau keluar kota nggak lebih dari 1 hari. Tapi hari ini Allah takdirkan di Samarinda sampai 4 hari, 5 hari 4 malam. Istri sudah mulai curiga. Itulah perasaan perempuan kadang-kadang. Ya Allah, kita pulang lambat dicurigain. Kadang-kadang suka bener ya. Bu, sebelum saya lanjutkan boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Maaf loh, bukannya haus, bukan ya. Begini loh, yang ceramahkan ulun. Ibarat mobil ulun, mobil berjalan perlu isi bensin dulu yang banyak. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda ya minumannya sehat. Merek apa sih? Ajwa. Promosi nih. Guru saya lagi-lagi mengajarkan, Ahmad, ketemu siapapun jangan sungkan-sungkan minta doa. Karena kita tidak tahu loh dari mulut siapa amin itu diijabah Allah. Mungkin dari mulut orang yang kecil tapi dia besar kedudukannya di hadapan Tuhannya. Mungkin dari mulut orang yang jelek tapi dia indah di hadapan Allah Tuhannya. Mungkin dari mulut orang yang miskin tapi dia kaya statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bujur? Saya minta doanya dong. Saya yakin ini orang-orang yang soleh. Doain dong biar Ajwa bisa jadi berkah. Saya mah nggak malu-malu jualan air. Orang jual diri aja online. Kenapa harus malu kalau itu bisa memberikan manfaat untuk umat dan agama? Bujur? Bu, tahu kenapa saya bikin perusahaan air? Jawabannya karena saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. Kita semua ini donatur tetap Israel tanpa kita sadari. Kalau nggak percaya saya bocorkan, hampir 80% minuman yang beredar di luar, bahkan beredar di pengajian-pengajian kita, itu milik perusahaan yang dimiliki orang Yahudi. Demi Allah, usaha apapun yang dibangun Yahudi untungnya untuk siapa? Israel. Bu, saya kaget ketika buka internet
Ada situs resmi Israel menyebutkan bahwa Israel setiap tahun memberikan penghargaan kepada perusahaan besar yang ada di Indonesia ini sebagai donatur tetap mereka. Dari kita untuk mereka malah menghancurkan saudara kita di Palestina. Ibu membeli, menjual, meminum produk Yahudi, setiap tetesnya memang dahaga kita di dunia hilang. Tapi kita nggak sadar ketika kita minum, kita sedang menanam dahaga jangka panjang buat Palestina saudara kita di sana. Apa mungkin iman kita bisa sempurna? Mimpi kali ye. Karena salah satu syarat menyempurnakan iman adalah ketika bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bujur? Mau tahu nggak minuman apa yang terkenal milik Yahudi? Inisialnya aja ya, inisialnya aja. Botolnya biru. Inisialnya aja ya, inisialnya aja. Botolnya biru. Awal hurufnya, inisialnya aja ya, inisialnya aja loh, inisialnya aja. Aqua. 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 Inisialnya aja ya. Tahu nggak itu milik siapa? Perusahaan Yahudi. Pembeli terbesarnya siapa? Pengajian kita diminum ulama-ulama kita. Tega banget kita ngajarin ulama kita jadi donatur Israel. Betul? Bu, makanya saya hadirkan minuman sendiri. Namanya Ajwa. Ngambil berkah kurma Nabi yang terkenal di Arab sana. Alhamdulillah Ajwa sudah mulai masuk ke pasar Samarinda. Ajwa ada singkatannya. Ajaib water. Kenapa jadi ajaib? Rahasianya, beb, mata air Ajwa dikhotamkan 30 juz Al-Quran. Nakhtim bitalatina juz'an minal Quran. Jangan meremehkan Quran ye. Ibu tahu Jepang nggak? Tuh sebelah sono Balikpapan. Bandaran. Bu, di Jepang ada penelitian. Ada air yang didengarkan musik membentuk kristal yang jelek airnya. Tapi subhanallah loh, air yang didengarkan ayat Al-Quran kristalnya sangat indah dan menawan. Janji Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat kata Allah, Quran jadi rahmat bagi orang-orang mukmin insya. Maka dari Jakarta sampai ke Ambon penyebaran Ajwa sudah terlaksana. Tiap hari kita dapat testimoni dari orang-orang yang sudah meminum air ini. Macam-macam penyakitnya sembuh. Ada yang kolesterol, ada yang kista, ada yang prostat, ada yang ambien dan lain sebagainya. Biarkan Quran jadi obatnya. Kalau mereka bikin produk air untuk Israel, kita niatkan bersama Ajwa for Palestina. Untungnya insya Bu Ajwa ada plesetannya. AJWA Al-Habsyi jual water ajib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mau ya? Salatullah Kalau saya sendiri lawan Yahudi mimpi saya bisa menang mimpi. Saya butuh guru Udin dengan komitmen jamaahnya. Saya butuh Haji Hendra dengan semangat jihadnya. Saya butuh Haji Anas, saya butuh semua pengusaha, saya butuh semua umat. Bersama kita pasti bisa. Sadar nggak sih? Sadar nggak sih mereka itu kelompok yang kecil. Kenapa terlihat terasa seperti besar? Hanya karena mereka kompak. Lalu bagaimana dengan kita yang besar? Lalu kompak malah akan jadi dahsyat insya.
sadar nggak sih mereka itu kelompok yang sedikit kenapa bisa kaya raya? Ternyata semua usaha mereka pembelinya adalah potensi dari jamaah kita, dari kita untuk mereka, lalu menghancurkan agama kita. Maka mulai malam ini saya mengajak dan menghimbau, lebih baik kalau mau sekolah, sekolahlah di tempat muslim. Mau makan, makanlah di restoran kita. Mau minum, cari produk-produk muslim. Dengan begitu dari kita, untuk kita, untungnya buat agama kita, ekonomi syariah kita pasti akan jaya, insya. Lebih baik memperkaya orang sendiri muslim daripada memperkaya orang kafir. Kalau orang muslim jadi kaya, zakat terus berkembang, sedekah terus bertambah, pengajian syiar ada di mana-mana, insya. Saya jamin kalau semua jamaah yang ada di sini komitmen, misalnya 1 bulan beli ajwa, kita niatkan untungnya buat pengajian Guru Udin. Luar biasa manfaatnya daripada kita beli air milik orang-orang Yahudi. Siap? Siap kita mengamalkan ayat intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Jangan mimpi mau dibantu Allah kalau enggak mau bantu agama Allah. Bagaimana cara bantu agama Allah? Mulai malam ini saya menghimbau, putuskan hubungan, ketergantungan kepada produk-produk Yahudi. Kita mulai dari minuman. Kalau kita sukses, tidak mustahil produk lain bisa kita tinggalkan, insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Bu, kalau memang belum waktunya mati, tidak ada yang bisa merencanakannya. Bujur. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Ngomong-ngomong soal kematian, Bapak Ibu tahu nggak? Ada 3 misteri kematian yang sampai hari kiamat 3 misteri ini tidak akan bisa diungkap oleh siapapun. 3 misteri kematian. Ingat, hafalin, siapa tahu masuk dalam kuis. Misteri yang pertama apa? Auqatun. Kita nggak akan tahu kapan waktu kita mati. Bujur? Maaf, matinya apakah di usia muda atau usia tua? Tidak ada yang bisa mengetahui seorang pun. Maaf, kira-kira yang malam ini hadir, apa ada yang sudah pernah dapat bocoran SMS dari malaikat maut? Ada yang sudah dapat bocoran? Ada yang bisa tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu, karena auqat itu misteri kematian yang tidak akan bisa diungkap. Kita nggak tahu mati kita malam ini atau besok, tahun ini atau tahun depan, betul? Atau jangan-jangan, nih jangan-jangan aja, mungkin malam ini jatah duduk pengajian kita yang terakhir. Pulang dari sini kita tidur, besok nggak bangun-bangun. Bujur? Bu, tidak jaminan yang muda mati belakangan. Tidak ada kepastian yang tua mati duluan. Sekali lagi, mati misteri, tidak tahu siapa yang duluan. Jangan mentang-mentang dirimu masih muda lalu kamu ingin berkata, oh masa muda puas-puasin dulu, udah tua baru taubat-taubatin. Hei, ingat, tidak sedikit anak muda mati lebih dulu dari yang tua. Kalau nggak percaya coba kamu nonton TV. Kemarin ada yang tawuran anak-anak sekolah, meninggal dunia yang mati muda-muda, yang tawuran anak muda. Sampai sekarang saya nggak pernah dengar nenek-nenek tawuran. Bujur?
Kemarin ada anak-anak terlibat kebut-kebutan, kecelakaan, nabrak, meninggal. Saya nggak pernah dengar kakek-kakek geng motor. Betul? Adik manis tahu nggak? Haji Mas Said meninggal di usia apa? Muda. Masih gagah, ganteng, karir sedang di atas angin, badan sehat, seger buger. Meninggal di usia yang muda. Haji Mas Said meninggal dunia loh sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi jangan mentang-mentang masih muda kamu berleha-leha, diajak ke pengajian. Alah, minggu depan Guru Udin juga ada pengajian. Apa ada jaminan minggu depan kamu masih hidup? Betul nggak? Kalau kebaikan itu bisa dilakukan hari ini, jangan berani berkata besok, karena belum tentu besok Allah kasih kesempatan kedua untuk kita. Betul? Ibu, yang tua-tua di sini siapa? Mohon maaf, yang tua-tua jangan takut. Nggak ada jaminan yang tua mati duluan, nggak ada. Cuma biasanya lebih cepat saja. Kita doakan dulu yang tua-tua, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal. Misteri kematian yang kedua, yang tidak akan pernah bisa diungkap oleh siapapun. Apa itu? Asbabun. Kita nggak tahu sebab mati kita nanti apa. Kecelakaan, dibunuh orang, jatuh ke dalam sumur. Wallahu alam bisawab. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah terpikir loh, ada kasus haji tahun kemarin sebab meninggal jamaah haji karena ketimpa kerin. Nggak pernah kebayang loh. Pernah nggak kebayang kerin raksasa jatuh nimpa jamaah? Nggak pernah. Saya seabrek-abrek pergi ke sana sering lihat kerin, nggak pernah kerin itu goyang. Bu, tahu nggak Bin Laden itu perusahaan besar, diakui oleh dunia, standar keamanannya nomor 1, karyawannya terbanyak sedunia. Tapi pada hari itu sudah campur tangan Allah. Alat yang secanggih itu bukan cuma goyang, terbang, jatuh menimpa jamaah. Asbabnya jamaah meninggal dunia ketimpa kerin. Nggak pernah lu membayangkan kejadian sebab mengerikan itu. Bu, sampai-sampai ada teman saya seorang ustadz bawa jamaah haji. Dia bercerita salah satu jamaahnya jadi korban ketimpa kerin. Lagi berdoa di depan Ka'bah, lagi berdoa begini, kerin jatuh, kelupuk. Salah satu roda kerin lepas, tembus dari pundak belakang sampai ke dada depan, tembus. Pernah nggak ngebayangin sebabnya begitu? Tapi saya yakin yang begini husnul khatimah karena meninggalnya di tempat yang indah. Betul? Bu, lagi berdoa ketimpa kerin, tembus. Bu, kita doain saudara-saudara kita yang kemarin jadi korban haji ketimpa kerin, mudah-mudahan dicatatkan husnul khatimah. Amin. Keluarganya diberikan kesabaran. Amin. Walaupun ada janji dari pemerintah Saudi yang meninggal dunia ketimpa kerin dapat ganti rugi 3,8 miliar yang meninggal dunia, yang setengah rojiun dapat juga ganti rugi, yang setengah rojiun dapat ganti rugi 1,6 kabarnya 1,6. Tapi gara-gara berita yang simpang siur ini, akhirnya tidak sedikit membuat jamaah haji yang lain sengaja tawafnya nyari-nyari di bawah kerin. Sekali lagi, kalau memang belum takdirnya, tidak ada yang bisa merencanakannya. Betul? Ya Nabi salam, ya Habib salam, salat. Masih ingat tadi 3 misteri kematian? Yang pertama apa? Auqatun. Kita nggak tahu waktu mati kita kapan. Yang kedua apa? Asbabun. Sebab matinya karena kenapa?
Dan yang ketiga adalah amkanun. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Kita enggak tahu di mana tempat kita mati. Di kota Samarinda, apa di Balikpapan, atau di Palu? Sudah di Balikpapan dan di Palu. Itu berarti peti mati. Saya sebenarnya takut kalau turun di Balikpapan sama di Palu. Udah di Balikpapan, di Palu. Apa matinya di Jakarta atau matinya di kota suci? Wallahu a'lam bisawab. Kalau boleh minta, boleh milih, kepengen matinya di kota suci. Betul? Kota yang indah. Karena al-makan bil makin. Orang bisa jadi mulia tergantung tempatnya. Bu, kita doa kepada Allah, kalaupun nanti ajal kita tiba, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di hari yang terbaik, sedang duduk di tempat yang baik, sedang berbuat kebaikan, sedang berdampingan dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi, sallu alaihi. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi, sallu alaihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya mu'minin sallu alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbi Muhammad. Ya muslimin sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sudah 1,5 jam berlalu. Sebelum saya lanjutkan, kita akan saksikan 1 menit ke depan kedahsyatan air ajwa. Kita akan adu dengan air milik Yahudi. Silakan tim, sembari tim mempersiapkan alat demo, saya akan memberikan pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, dapat buku kenang-kenangan dari saya. Pertanyaannya adalah, ayo siapa yang tahu jawabannya? Oh, mau ditanya. Tidak lari dari materi pertanyaannya, kalau menyimak pasti bisa. Siapa nama anak saya? Oh, tadi belum disebut. Siapa yang tahu 3 misteri kematian apa yang sampai hari kiamat tidak akan ada seorang pun bisa menebak dan mengetahuinya? Raise your hand. Buat apa saya ceramah panjang lebar Habib kalau tidak menghadirkan orang-orang yang merekam dalam kebaikan? Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Ada?
Kamu, sini. Ngerjain gua lo. Ada yang berani angkat tangan? Yang paling, sini. Tepuk tangan buat adinda kita tercinta. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kita kenalan dulu ya. Jangan takut saya udah jinak. Saya bukan cuma bercanda, tapi saya sedang mengamalkan pesan Nabi kita. La'ib waladaka sab'an. Ngajarin anak itu salah satu metodenya 0 sampai 7 sambil bermain. Bermain itu juga menjadi sebuah metode dalam pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Muhammad Alfat Jumri. Udah selesai. Panjang banget. Kamu kelas berapa? 3 MTS. 3 MTS. Kamu dari mana? MTS Al Mujahidin. Kamu aslinya dari mana? MIA Subirin. Enggak, asli tempatnya di mana? Samarinda. Samarinda. Kamu enggak tanya saya dari mana? Tanya dong. Dalam hukum alam itu ada istilah take and give. Kalau ditanya, belajarlah balik bertanya. Kalau disenyumi, balas dengan senyuman. Tanya dong, Ustadz Al-Habsyi dari mana? Tanya. Ustadz Al-Habsyi dari mana? Kamu enggak lihat saya dari tadi? Ini teknik ceramah. Sengaja saya ulur-ulur dia biar dia lupa jawabannya. Biar ngasih kesempatan buat yang lain. Boleh nanya nggak nanti kalau kamu sudah gede, bro, kamu pengen jadi apa? Kalau sudah gede, kasih tahu sekarang loh. Ini umat banyak seabrek-abrek begini loh. Itu siapa tahu keinginanmu jadi doa, naik ke atas diijabah. Nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Subhanallah. Oh belum. Kamu belum ngomong aja udah meyakinkan orang. Nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Arsitek. Arsitek. Subhanallah. Ya Allah. Itu bukan profesi yang gampang loh, sulit loh. Itu arsitek. Ibu tahu nerbangin pesawat? Bukan. Arsitek itu tugasnya apa sih? Desain-desain rumah gitu. Oh. Kita doain kamu jadi arsitek yang soleh. Setiap dapat order 10% untuk agama. Tapi kamu kayaknya nggak cocok jadi arsitek. Kamu cocok jadi menteri. Nggak cocok. Dia kayaknya pantasnya lebih tinggi, menteri. Sudah rajin ibadah, kalem. Cocok menteri kamu. Menteri aja ya. Menteri Peranan Wanita. Udah ganteng maksudnya, alim lagi soleh. Sayang, tadi menyimak tausiah nggak? Jawabannya apa? Ada 3 misteri kematian yang tidak bisa diungkap sampai hari kiamat. Kalau boleh nanya ya, kalau boleh nanya, kamu kalau kepengen ditakdirkan mati, meninggal dunia, pengen masa muda atau masa tua? Pengen meninggalnya nanti sudah tua atau masih muda? Udah tua. Udah tua. Udah tua. Kemarin ada anak-anak kecil di film saya yang kedua, film religi saya kedua. Itu kisah nyata santri kami yang tenggelam di Sungai Musi. Hafal Quran. Detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, terjadi percakapan di atas perahu yang sebelum bocor. Temannya nanya, nanti kalau kalian mau meninggal dunia muda atau tua? Semua yang selamat 17 anak jawab kompak, kami pengennya meninggal tua, mau puas-puasin dulu. Ketiga jenazah santri yang meninggal dunia kompak jawabnya, kalau kami bertiga pengennya meninggal muda biar gak banyak dosa. Ternyata itu kalimat terakhirnya dikunci oleh Allah. Merinding. Nanti film kedua saya lebih hebat. Nanti kalau nontonnya gak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Sedih Ben. Kamu pengen meninggal tua? Ya, maksudnya biar belajar hafal Quran ya.
Baik, ada 3 misteri kematian. Yang pertama apa? Batun. Artinya kita nggak tahu waktu mati kapan. Sekarang, besok, lusa, kita nggak tahu karena misteri. Mungkin kamu duluan, saya belakangan. Ya kan mungkin aja. Atau sebaliknya, saya belakangan, kamu duluan. Kamu mau belakangan, saya duluan. Oke, nggak apa-apa, saya duluan yang bacain tahlil. Ustadz dilawan. Yang kedua, selain awqat apa? Asbabun. Pinter nih arsitek. Kita nggak tahu sebab mati kita apa. Dibunuh orang, kecelakaan, wallahu a'lam. Yang ketiga, amkanun. Kita nggak tahu mati kita di mana. Kamu kalau mati nanti pengennya di mana? Sungai Mahakam? Serem banget. Pengennya meninggal di mana? Di mana? Apa? Karangmumus. Karangmumus di mana? Serem banget. Cita-cita itu yang keren dikit kenapa sih? Kalau ditanya mau meninggal di mana? Kota suci. Aduh. Ibu mau meninggal di mana? Karangmus. Karangmus. Aduh, Bu, emang nggak punya karang lain? Pengen meninggal di mana sih? Kalau saya sih kepengennya meninggal ya nggak muluk-muluk amat lah, kira-kira dekat-dekat Ka'bah. Atau di dalam masjid lagi ibadah di rumah Allah. Aduh, atau di tempat pengajian. Aduh, kepengen. Guru saya lagi-lagi mengajarkan jangan mimpi matinya nanti bisa tempat baik, berbuat baik. Kalau 24 jam waktu yang Allah kasih lebih banyak dihabiskan untuk maksiat. Jadi ternyata kuncinya adalah, nah mulai sekarang saya bocorin, siapa yang ingin matinya di tempat yang baik, berbuat baik, 24 jam jatah hidup di dunia, sehari semalam, coba hitung, lebih banyak dipakai untuk ibadah, untuk kebaikan. Kalau lebih banyak duduk di tempat yang baik, berbuat baik, insya Allah matinya gak jauh-jauh dari kebaikan. Insya kamu dapat hadiah buku dari saya plus tanda tangan. Kamu sudah punya buku ini? Belum. Ini buku luar biasa loh. Kamu tidak akan bisa beli buku ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat-tempat saya tausiah. Bapak Ibu keluar dari pengajian ini rugi kalau nggak dapat buku ini, rugi. Tapi sayang cuma tinggal 1 dus doang. Kita bawa 1000 buku lebih, habis dalam hitungan sesaat. Makanya mega bestseller, berkahnya luar biasa. Kabar terakhir kalau nggak salah cuma tinggal 1 dus. Nanti yang dapat rezekinya bawa ke sini, saya kasih tanda tangan. Kamu dapat buku plus tanda tangan loh. Sirik amat sih. Kayaknya belum rezeki deh. Tanda tangannya bahasa Arab lagi, keren. Ada. Jangan lihat bukunya ya, temukan manfaat yang ada di dalamnya. 3,5 tahun saya nulis ini, 3,5 tahun. Rugi kalau nggak beli, Bu. Rugi kalau nggak beli. Rugi loh. Beli, kasih buat anak-anak, suruh baca. Mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Dan doakan infaknya untuk Yayasan Yatim Du'afa Indonesia. Dapat ilmu, dapat amal. Aduh enak. Makanya belanja ajwa, dapat sehat, ngilang dahaga, penyakit hilang, amalnya ada. Daripada beli produk Yahudi dapat dosa. Sayang loh, rugi loh. Terima kasih. Ada pesan-pesan terakhir? Baik, terima kasih banyak. Pesan saya begini, mumpung masih muda, jadilah anak muda yang beragama, berkarya, berakhlakul karimah. Jangan tawuran ya. Saya dengar-dengar Samarinda, Kalimantan sekarang tingkat narkobanya sudah luar biasa.
Makanya saya prihatin, tolong anak-anak muda, sayangi dirimu, sayangi ayah ibumu. Jangan mau terjerumus dalam narkoba. Udah bukan zamannya kita pakai narkoba. Udah bukan zamannya kebut-kebutan. Udah bukan zamannya kita tawuran. Zamannya sekarang kita bagaimana memeriahkan pengajian, memuliakan Rasul, biar ke depan hidup kita jadi bahagia. Insya jadi anak yang soleh. Tos dong. Sudah. Baik, sekarang kita akan lihat kedahsyatan air ajwa. Boleh tim ajwa berdiri, silakan. Kita tuangkan minuman Yahudi, mereknya saya lepas, tapi sudah tahu lah ya, warna biru. Tahu inisialnya, mau dikasih tahu lagi. Kita tuangkan minuman Yahudi ke cangkir kosong, kelihatan? Coba makhluk halus duduk, makhluk halus. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Semua uji coba air menggunakan tetesan betadin untuk melihat keasaman airnya. Nanti setelah ditetes kita akan aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Coba perhatikan baik-baik ya. Warnanya nampak kuning. Kelihatan? Kelihatan? Nah, kelihatan? Warna sebelah sini kelihatan? Warnanya kuning. Kalau bahasa Jermannya karuh. Emang guru Udin doang yang bisa. Karuh. Bahasa Inggrisnya butek. Bu, udah lihat kan? Ternyata kita ketipu. Kita nggak makan merek loh. Yang kita minum isinya, buat apa beli mereknya? Belum tentu merek besar hasilnya bagus, betul? Sekarang kita bandingkan dengan air ajwa. Ajaib water. Al-Habsyi jual water ajib. Kita teteskan betadin dengan tetesan yang sama. Nanti kita aduk sama-sama. Saksikan, kita lihat mana yang lebih bersih dan terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Air Quran lebih sehat, lebih bersih, lebih terjaga. 1-0 ajwa jadi pemenangnya. Sekarang kita tes yang kedua. Kita menggunakan media makanan. Adik-adik pasti tahu ini makanan apa? Namanya mie. Ini namanya makanan mie. Kita masukkan mie ke minuman Yahudi. Mie. Dan kita masukkan makanan mie ke minuman ajwa. Oke, sebelum diaduk saya ingin menyampaikan hati-hati dengan makanan yang satu ini ya. Adik perempuan saya wafat, usianya 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Salah satu alasan kenapa saya menciptakan minuman ini, saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan umat. Insya. Sekarang kita aduk. Silakan. Inilah kondisi perut kita. Kita aduk ajwa. Tetap bening dan jernih, tepuk tangan dong. Baik. Kenapa air ajwa lebih bening, lebih jernih? Jawabannya air ajwa belajar dari kandungan zam-zam, mengandung detok antioksidan yang bisa menyerap racun. Racunnya dibuang lewat apa? Pipis, buang angin, buang air besar dan keringat. Nanti silakan minum ajwa. Setelah minum akan merasakan kena HIV, hasrat ingin pipis. Dan warna pipisnya bersih menandakan siap tidak seseorang. Baik. Kita iringi perjalanan guru kita, Habib kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam perjalanan beliau dengan salawat. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin,
habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah fi amanillah. Tawassalna fi amanillah. Bismillah. وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباد. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Baik, sudah lihat semua kedahsyatan air ajwa? Ajwa meskipun makanannya ada kimia, pengawet, formalin dan beracun, ajwa tetap menyehatkan perut, bening, jernih, racunnya diserap. Tahu air zam-zam kenapa jadi air obat? Karena mengandung detok. Tahu air zam-zam kenapa jadi berkhasiat? Karena bernilai alkali, pH tertinggi sedunia. Ajwa belajar dari zam-zam, airnya mengandung alkali, airnya mengandung detok. Ibu tahu di Jepang ada sebuah pulau kecil namanya Rikudu. Di pulau itu masyarakatnya umurnya panjang-panjang, 125 tahun baru meninggal dunia. Sampai diselidiki kenapa dia bisa panjang umur, apa rahasianya. Ternyata jawabannya di kota kecil itu ada pulau, ada danau. Danaunya airnya mengandung alkali, pH sangat tinggi. Masyarakatnya suka minum air itu, mandi berendam pakai air alkali. Akhirnya badannya sehat, jauh dari penyakit, umurnya panjang. Jadi minum air alkali bisa memberikan kesehatan, sama seperti zam-zam, alkalinya sangat tinggi, karunia dari Allah. Jadi di Jepang itu panjang umur karena minum alkali. Beda dengan di Jawa. Di Jawa ada nenek-nenek umurnya panjang, nggak meninggal-meninggal. Ditanya wartawan, nenek kenapa bisa panjang umur? Si nenek menjawab, rahasianya budak. Kok budak, Nek? Iya, kalau Tuhan manggil pura-pura nggak dengar. Bu, sudah tidak ada alasan lagi menggunakan minuman Yahudi, karena minuman kita lebih unggul, lebih berkah, lebih terjaga. Mohon doanya, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk bisa berjihad ekonomi mengalahkan produk Yahudi. Bantu kami untuk bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Kalau ada yang berminat, ajuannya ada di sana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lahir batin mohon maaf. 2 menit ke depan saya minta kita bermuhasabah. Coba tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Tutup mulutmu, belajarlah memanggil mereka dari kalbumu yang paling dalam. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berdampingan dengan ayah ibumu. Rasakan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara mereka yang begitu merdu memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium dan memeluk mereka. Ingat semua kebaikan yang sudah mereka berikan untukmu. Lalu tanyakan kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan ayah ibumu. Sadarkah kita
Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum, lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho, lalu dengan sombong mengangkat tangan meminta syurga dari Allah. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi, lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai, lalu dengan sombong mengangkat tangan meminta syurga dari ilahi. Istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di majlis ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah dan ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di tempat ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah mencuri milik ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, teruslah membayangkan dosa dan kesalahan apa yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu, yang karena dosa itu pernah menciptakan luka yang dalam hatinya, yang karena dosa itu pernah membuat mereka sujud menangis mengadu kepada Allah bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak durhaka seperti kita, yang karena dosa yang dan kesalahan kita itu pernah membuat mereka murka kepada kita. Menangislah engkau malam ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Bayangkan semua dosa dan kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya. Demi Allah, seseorang akan menyadari betapa mahal ayah dan ibunya nanti ketika ayah dan ibu sudah meninggalkan dia selama-lamanya. Tadi kita keluar dari rumah ke majlis ini, Allah masih perkenankan tadi kita bisa mencium ayah ibu kita. Sadarkah kita mungkin itu kecupan terakhir yang menempel di bibir kita? Tadi kita keluar dari rumah ke tempat ini, Allah masih izinkan kita bisa mendengar suara ayah ibu kita. Sadarkah kita mungkin itu rekaman suara mereka yang terakhir yang terdengar di telinga kita? Pulang dari tempat ini mereka sudah menjadi jenazah terbaring lesu di hadapan kita. Di masa kecil ayah selalu menggendong kita, mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa dan kesalahan kami kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Ya Allah, kepada siapa kami memohon melainkan kepadamu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umurnya. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti kepada keduanya.
Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Rabbana sebelum kami berhasil mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Demi Allah kami cinta, kami sayang kepada keduanya. Demi Allah kami belum siap melihat jenazah mereka. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, sayangi mereka ya Rahman seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirahmu. Kami menyesal pernah membenci mereka, kami menyesal sering menyia-nyiakan hidup mereka, kami menyesal belum membahagiakan mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah, kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu ingin bisa beribadah dengan mereka. Kami rindu ingin bisa makan dan bercanda dengan keduanya. Kami rindu semuanya. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan yang indah itu ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka Engkau hilangkan selama-lamanya dari hidup kami. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Semua yang cinta dan sayang kepada orang tuanya ikuti saya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Titip salam untuk keluarga. Jangan lupa syiarkan ajwa. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semuanya. Raih keberkahan di setiap tetesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Terima kasih ampun maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum.